masalah asusila. Jadi alangkah baiknya akui aja kalau memang itu yang berbuat. Kenapa yang saya ingin bertanya, kenapa Bang Husein bisa segampang itu terhasut sama omongannya Pak Andi dan juga warga sini, Bang Husein? Saya yakin 100% Mas Reni Pak RT dia memang berbuat. Saya juga udah muak nih lihat si Reni. Nah, jangan sempat nanti senjata saya yang di tangan ini terbang nanti ke lehernya Rey. Karena kalau sempat Abah Husein sudah turun tangan, maka tidak ada lagi yang namanya cerita damai. Dia berdakwah hanya menutupi kesalahan dia, hanya menutupi kecabulan jiwa iblis. Sama nih sama Jambrong nih. Kalau Jambrong nyata dia jahatnya, kalau dia ini di balik kebaikan dia jahat. Udahlah, nggak perlu Pak RT itu melindungi lagi Mas Reni. Udah terbukti dia ini memang dukun cabul, memang ustadz cabul, bukan ustadz cabul. Cocoknya memang udah nggak pantas di dunia ini. Kalau kata orang ini darah dia ini udah halal nih, Pak. Jadi gini Mas, di kampung kita ini keadaan sudah makin memanas, beritanya udah menyebar kemana-mana, semua warga udah mendengarnya. Bahkan Abah Husein sendiri pun juga kayaknya itu percaya sama yang disampaikan Ustadz Iqbal tadi. Semua mendengarnya tuh kok bahwasannya kejadian ini beneran, kejadian ini tuh memang Mas Ri itu memang divonis mereka itu sebagai ustadz cabul. Jadi gimana ini Mas? Saya juga bingung kayak gini ngatasi masalah warga-warga di sini. Ini berarti ya, nanti ini ya kita bahas lagi dalam lagi pembahasannya kita buka dulu ya, jadi biar lebih enak. Karena kan sengaja mas saya lakukan di YouTube kan, jadi biar netizen nggak salah paham. Jadi kita sapa netizen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat rezeki, nikmat kesehatan serta nikmat iman. Makanya selalu saya menyampaikan kepada sahabat-sahabatku semua, para sedulur, para subscriberku semuanya, perbanyaklah kita mensyukuri dan kita harus belajar yang namanya bersyukur. Karena ketika kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka akan Allah tambah nikmat tersebut. Namun ketika kita tidak pernah mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya azab Allah sangatlah pedih. Tak lupa selawat beringkan salam kita hadiahkan pada junjungan baginda Nabi Agung Nabiuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana insyaallah dengan kita berbanyak bersolawat, dengan kita berbanyak berzikir, dengan kita berbanyak membaca hadis-hadis, mencintai para ulama, mencintai para habaib, ikut berjuang berdakwah seperti dakwanya Rasulullah, insyaallah sahabat, kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia, salam love untuk para sahabat-sahabat semua, para subscriber, para netizen semua yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri, yang dari Singapura, yang dari Hong Kong, dari Taiwan, dari Abu Dhabi, dari Dubai, dari mana lagi, pokoknya seluruh sahabat-sahabat pecinta guru spiritual, pencinta Mas Ri, pecinta Geomania dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sahabat-sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, selalu dalam barokahnya Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang kita buat di dunia, apa yang kita kerjakan selama ini mendapatkan barokah dari Allah Ta'ala. Karena segala sesuatu tidak lain dan tidak mungkin ketika kita mengerjakan sesuatu kita mengharapkan barokah dari Allah Ta'ala. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Di sini kayak ini sahabat, Pak RT ini seperti panik ya sahabat. Jadi dalam keadaan yang mencengkam, saya tidak tahu. Intinya ini kita dengar dulu penjelasan dari Pak RT seperti apa. Tapi sebelum kita melanjutkan sahabat-sahabat, kan langkah baik kita sholawatan dulu, sekaligus kita istighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta igthir wa ghani, anta misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusan khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusan khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam kiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yuk sahabat, kita isi fardu karena kita manusia ini tidak tahu kapan kita melakukan kesalahan. Bismillah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan makbulan wa wahab lana rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha, wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat Nabi Muhammad yang terus bersabar, terus bersyukur, dan cinta kepada habaib, cinta kepada para ulama. Ya walaupun di zaman sekarang, zaman yang eden ini, ada beberapa oknum yang mengadu domba, saling menjelekkan ulama, menjelekkan habaib. Padahal kita yakin ulama, habaib adalah penerus dakwah baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sudah jelas Rasulullah pernah bilang, siapa yang mencintai anak cucuku nanti akan aku beri syafaat. Siapa anak cucu Rasulullah? Habaib, sahabat. Makanya kita harus cinta dengan habaib, kita jaga para habaib sebagaimana yang Rasulullah pernah sampaikan. Jangan kita mau jadi domba oleh siapapun. Intinya seorang ulama, ustadz, habaib, seorang pendakwah, itu adalah penerus perjuangan baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya walaupun kali ini mungkin masalah jadi riwah, makin riwah, ya udah, intinya kita jalani aja. Lihat terus tontonannya nanti, sahabat. Ini kita dengar dulu penjelasan dari Pak RT. Apa yang Pak RT sampaikan kepada saya seperti ini sangat luar biasa. Kayaknya paniknya Pak RT, sahabat. Gimana Pak RT? Begini Mas ya. Warga di sini semua pada berdatangan kan. Berdatangan tuh semua melapor karena berita ini udah terlalu menyebar Mas. Udah nyampe kemana-mana, semua masyarakat udah mendengarnya kalau Mas Re ini memang telah mencabuli anak dari Pak Andi tadi, yaitu si Rizka tadi. Jadi ya di sini saya juga bingung gitu kan. Untuk penyelesaiannya itu yang harus gimana? Sedangkan dari pihak keluarganya Pak Andi tadi pun sulit untuk dijumpai gitu. Selalu mengelak dan mengelak. Saya kira ceritanya tadi nih udah terlalu menyebar ke semua masyarakat di sini. Jadi semua pada mendengarnya, mereka beranggapan kok ini tuh terjadi beneran gitu, Mas. Jadi kayak mana nih Mas? Tanggapan dari Mas Rina sendiri? Berarti semua warga sini kan sudah memang benar-benar Pak RT, mereka kan sudah mungkin percaya atas isu yang terjadi belakangan hari ini gitu. Jadi juga kan semalam pas waktu Pak RT keluar kan, saya juga sempat ngobrol sama Abah Husin, yang ngobrol baik-baik gitu. Alhamdulillah dia tuh belum terpengaruh sih. Tapi informasi tadi dari Pak RT, gimana Pak RT? Masalah Abah Husin ada dibahas dah? Ada. Itu ya, gimana? Abah Husin ini tadi kayaknya dia udah mulai percaya sih, mulai percayanya udah karena terlalu banyak mungkin dia mendengarkan dari omongan-omongan masyarakat ini, termasuk dari Pak Ustadz Iqbal semalam tuh kan. Dia udah mungkin kayak terhasut gitu sama omongan-omongan masyarakatnya tadi. Jadi sedikit banyak dia tuh percaya. Berarti di sini Pak RT ini mungkin udah ngerasa kayak takut ya, apalagi statusnya kan Abah Husin ini kan dari masih Kalimantan, orang Kalimantan lah Pak RT kan, ibarat ya saya juga paham, walaupun saudara, walaupun teman, kalau misalkan salah itu prinsip orang Kalimantan gitu kan ya. Tapi Pak RT itu penjelasannya, maksudnya memang Abah Husin itu memang udah 100% percaya gitu dengan adanya isu ini, kalau saya tuh nyabulin anaknya si Andi, salah satu warga binaan Pak RT. Iya, dia percaya, bahkan bahasa dia itu seperti ini. Bahasa dia gini, dia bilang, Pak RT, gimana sih kok Pak RT masih percaya juga sama si Ray? Ray itu udah mencabuli anaknya dari Pak Andi loh pas Pak RT katanya. Jadi ya saya sempat debat juga sama beliau kan, itu bohong loh, Abah Husin bilang gitu kan. Jadi di sini dia tuh memang yakin kali Mas Ray, yakin kali kok memang Mas Ray itu memang telah mencabuli anaknya dari Pak Udin itu tadi. Jadi katanya tadi Pak RT bilang nyampaikan informasi
kalau dia tuh mau datang kemari. Iya, dia Apa itu yang menyebabkan Pak RT jadi ketakutan gitu? Karena Abah Hussein mau kemari. itulah yang saya takutkan. Dia tadi ada warga yang bilang katanya dia mau datang kemari, mau ke rumah Pak RT, mau menemui Pak RT. Karena kan Pak RT ini masih juga ngebelai Siri, Mas Lin tadi, gitu. Jadi saya juga bingung kayak dia di sini gitu. Berarti kan memang ya Abah Hussein udah memang saya rasa udah 100% percaya atas isu itu kan. Padahal ya itu tadi dari pihak keluarga Pak Andi tidak ada ngasih bukti yang jelas ini itu. Apalagi sekarang ini kan sampai semua warga tahu, bahkan Abah Hussein juga bahkan percaya gitu kan. Ya udah kalau memang apa, ya kita tunggu aja kedatangan Abah Hussein. Jadi sini Pak RT nggak perlu panik, nggak perlu takut. Jadi Pak RT itu tenang aja, santai aja. Kalau misalkan memang ini saya memang benar-benar, saya kan memang merasa saya tidak bersalah. Ya udah, kita percaya aja, dan saya yakin pasti akan ada jalan keluarnya. Assalamualaikum. Oh ini Abah Hussein. Assalamualaikum. Salam. RT. Ya, masuk. Sri. Ya. Apa ada hal apa nih? Jadi ini kan tadi Abah juga ke sana nih, ke rumahnya Pak Andi. Jadi udah dijelaskan semua nih sama Pak Andi, sama anaknya juga udah jumpa nih sama Abah Hussein. Jadi Anaknya langsung Siri sekarang. nih, jadi udah cerita lah semua nih sama Abah Hussein masalah pencabulan nih kan. Jadi seakan-akan nih memang meyakinkan Abah Hussein nih bahwa Re ini pelakunya nih. Nah, memang betul dia nih mencabuli. Jadi Tapi di sini dari mana Abah Hussein dasar itu memang yakin kok memang Siri ini udah mencabuli si Rizka? gini Pak RT, kita kan udah klarifikasi nih sama keluarganya Pak Andi kan gitu. Jadi anaknya Pak Andi ini udah mengaku siap, dia katanya jumpa sama Re gitu. Jadi dia tadi menangis-nangis nih kan, sama cerita sama Abah Hussein bahwa memang Re ini pelakunya. Dia betul-betul mencabuli. Tunggu Mas. Tapi gini. Ya saya di sini kan selaku RT, bahkan dia itu kan warga saya sendiri ya Bah ya. Dia itu kan warga sendiri. Jadi kenapa setiap saya selaku RT sendiri mau menjumpainya, ingin menjumpai bertemu langsung, itu nggak bisa dibuatnya. Bahkan orang tuanya sendiri pun nggak mau menjumpai saya, gitu. Jadi di sini cuman didengar dari omongan-omongan masyarakat, omongan-omongan warga, kalau bahwasannya memang Siri lah yang mencabuli anaknya tadi. Tapi saya sendiri ini selaku RT-nya nggak bisa menjumpai anaknya, bahkan orang tuanya pun juga nggak bisa. Kenapa dia harus melalui warga atau melalui tokoh masyarakat lainnya? Gini, Mbak Hussein kan. Udah ada. Gini saya jelas dulu. Jadi kan semua itu kan bukti itu belum jelas loh gitu. Karena kan saya minta kejelasan bukti sama mereka, dan juga saya sudah jelasin ke Mbak Hussein gitu kan. Karena memang semua warga ini sudah terhasut sama omongannya si Pak Andi tadi. Padahal kan memang bukti itu belum jelas gitu. Kok kenapa secara nggak langsung tiba-tiba Abah Hussein tadi langsung 100% percaya bahwasannya memang saya lah yang sebagai pelaku tadi, Abah Hussein. Sekarang gini, bukti itu udah jelas nih. Bukti udah jelas bahwa buktinya itu udah mengarah ke Re gitu. Jadi nggak usah lah apalagi Re, nggak usah ikam tuh ngilak-ngilak lagi, nggak usah ikam tuh dengan dakwah ikam berdalih lagi masalah nih. Karena bukti ini udah menunjuk ke Re. Jadi baiknya ikam akui aja kelakuan ikam tuh, jangan ikam tutupi dengan dakwah lagi lah. Adapun itu masalah ini Re, karena ini masalah asusila. Jadi alangkah baiknya Re, akui aja kalau memang Re itu yang berbuat. Jadi sebelum ini terjadi yang tidak, jadi sebaiknya Re itu mengaku aja. Jangan nanti sempat ada kekerasan di sini Re. Kalaupun nanti ada kekerasan di sini, imbasnya ke semua Re. Tunggu Abah Hussein. Abah Hussein di sini jangan terbawa emosi dulu lah ya kan. Karena kan di sini bukti itu memang belum ada, Bah. Bukti-buktinya dari pihak keluarga itu belum ada kok, bahwasannya memang
si Reni telah mencabuli anaknya. Sampai sekarang ini kita minta tunjuk bukti itu belum ada gitu. Karena abah ini masih mendengar dari omongan-omongan masyarakat, omongan-omongan dari orang lain. Abah terlalu percaya gitu loh. Kita meminta bukti itu nggak ada sampai sekarang. Jadi kayak mana saya selaku RT sendiri pun juga nggak percaya gitu loh. Dari mana kok bisa sampai segitunya lah kali Mas Ri tadi. Sekarang gini, PT ini aku juga minta maaf, ya kan? Jadi PT itu nggak perlu juga lah cari bukti-bukti apa segala macam. Buktinya itu udah jelas nih Pak. Jadi apapun ceritanya, kalau memang Ray itu bersalah, nih Abah Usen nih langsung dari Kalimantan ya. Kalau memang walaupun Abah tuh kenal sama Ray, kenal baik sama Ray, tapi kalau memang Ray itu bersalah, Abah sendiri yang akan menghukum Ray ini. Karena ini udah menyangkut harga diri. Iya. Seorang ulama seharusnya nggak seperti itu Pak RT. Iya, betul. Yang Abah bilang tuh betul. Saya pun juga kayak gitu. Kok memang Ray ini terbukti bersalah, juga nggak saya bela gitu kan. Cuman kan di sini yang kita perlukan itu bukti. Bahkan seseorang kok membicarakan menuduh gitu tanpa bukti, ya nggak bersalah gitu kan, bahaya. Jadi kan yang kita minta ini cuma memang buktinya bahkan sampai sekarang juga belum ada. Kok memang betul si Ray sampai seperti itu, ya bukti-bukti visumnya tuh harus ada ke kita. Kok memang di sini Ray memang merasa bersalah, ya kita salahkan. Tapi kok memang nggak bersalah, ya keluarganya juga yang harus kita salahkan gitu kan. Karena ini udah menyangkut nama baik gitu. Iya, sekarang gini PT, kalau bukti itu kan bisa nanti kita ambil belakangan. Karena saya udah mendengar langsung dari keluarga Pak Andi itu, dari anaknya langsung udah saya dengar tuh. Rupanya ini tadi, saya juga nggak menyangka, coba lah kita tanya bukti. Ray kan nggak ada ngomong apa-apa, seakan-akan dia ini takut gitu. Takut untuk menjelaskan sama kita. Jadi memang betul ini Reni kok seperti ini kelakuannya, bejat kali nih Reni. Saya heran juga. Jangan-jangan memang betul ini si Reni Ustadz cabul dia ini. Tunggu Pak. Di sini Mas Ray memang nggak saya suruh banyak berbicara. Tidak usah terlalu banyak bicara kali kepada warga-warga. Karena Mas Ray ini tanggung jawabnya kepada saya semua gitu kan. Saya yang pertama kali mengundang Mas Ray kemari, memanggil Mas Ray kemari. Jadi sepenuhnya apapun yang terjadi sama Mas Ray, disinilah saya tanggung jawabkan untuk Mas Ray. Jadi macam Abah nih kan, jangan terlalu percayalah ataupun terharu sama omongan-omongan masyarakat yang Abah sendiri pun juga belum tahu buktinya. Bukti jelasnya bisa aja kita ngomong, ya contohnya Abah lah sendiri kan, kita bilang, wah Abah udah mencuri di sini, mencuri di kampung kita ini. Tapi kok nggak ada buktinya, kayak mana juga kita mau menuduhnya, cobalah. Iya, ini sekarang persoalannya lain Pak RT. Ini kan macam ini kan. Ya, kelakuannya seperti ini, ya kalau memang ada, memang betul-betul dia harus bertanggung jawab. Si Reni. Saya aja merasa malu nih. Kalau saya tahu kelakuan si Reni seperti ini, nggak kan saya dari Kalimantan sana turun kemari untuk bantu saya biarkan saja dia dibantai sama Bajambrong gitu. Karena gimana lah, ini masalahnya udah gawat Pak RT. Masalahnya asusila. Gini, Bang Husin, ya. Bukan berarti saya di sini tinggal diam, ya. Saya juga, siapa sih yang mau dengan masalah seperti ini? Ginilah, ibaratlah kalau seandainya nih posisi Abang Husin ada di posisi saya kan gitu, ya kan. Dan ini yang buat saya tuh anehnya itu, kenapa warga terutama Abang Husin begitu langsung percaya dengan si Pak Andi Pak Andi tadi. Padahal di sini secara bukti bahkan dari pihak pengacara pun belum bisa selesai untuk mengusut masalah bukti ini gitu. Saya juga kalau misalkan ini semakin panjang, semakin larut, semakin nggak selesai, ya toh saya juga nggak akan terima gitu loh. Makanya di sini kenapa yang saya ingin bertanya, kenapa Bang Husin bisa segampang itu terhasut sama omongannya Pak Andi dan juga warga sini, Bang Husin? Saya nggak terhasut. Saya hanya mendengarkan cerita mereka dan saya percaya ini. Dengan pengakuan anaknya, pengakuan Pak Andi sendiri. Jadi gini aja Mas Ray. Kalau memang Mas Ray itu ada memang berbuat,
Mas Rey akuin aja, udah. Jadi kan clear masalah ini, Mas Rey. Jadi nggak berbelit-belit. Tapi gini apa? Saya kan di sini selaku RT-nya. Ini yang jadi korban itu tetap warga saya juga kan. Iya. Kenapa macam Abah Husin inilah jauh-jauh dari luar datang kemari bisa segampang itu untuk datangin anaknya, berjumpa dengan anaknya. Tapi kenapa saya penanggung jawabnya si Rey untuk berjumpa dengan orang tua korban ataupun anaknya pun susah. Bahkan khusus saya sendiri, saya aja nggak pernah ketemu sekalipun. Malah pas saya mau ketemu ditutup, alasannya masih trauma itu aja loh Mbak Husin. Bahkan kalau kita mau ketemu sama orang tuanya pun tadi, kenapa nggak mesti di warung, nggak harus di rumahnya aja gitu, biar kita juga tahu kondisi anaknya itu kayak apa. Kenapa harus selalu di luar? Orang tuanya ini tadi selalu mengajak jumpa kita tuh di luar. Jadi kita di sini pun bingung, Bah. Saya pun juga selaku RT juga bingung kan. Bingung tadi gini. Mereka selalu membelit-belit yang ingin membawa pengacara lah, yang pokoknya berita ini disebarkan kemana-mana lah, semua warga sampai tahu, sampai sekarang ini semua warga tahu, Bah. Saya pun bingung di sini. Saya sendiri RT-nya tuh aja susah untuk jumpa ke anaknya. Kenapa Abah gitu gampangnya bisa berjumpa dengan anaknya gitu loh. Ini loh Pak RT. Mereka tuh kan kemarin memang saya langsung datang ke rumah mereka gitu kan. Mereka menjelaskan kepada saya dan anaknya itu menangis, cerita kepada saya. Nah, jadi udahlah, nggak perlu Pak RT itu melindungi lagi Mas Reni. Udah terbukti dia ini memang dukun cabul, memang Ustadz cabul, bukan dukun cabul, Ustadz cabul. Dia menutupi kecabulannya dengan dakwahnya. Jangan percaya lagi, saya udah nggak percaya nih sama Mas Reni. Nah, jadi Pak RT itu seharusnya bijak. Nah, yang mana yang salah, mana yang betul itu yang Pak RT luruskan. Jangan Pak RT lindungi yang Reni. Dia ini bersalah Pak RT. Pak RT itu harus bijak. Gini, Mbak Husin ya, maaf ya. Itu loh, kenapa begitu cepat dan gampangnya loh gitu membaca hal seperti itu. Kalau misalkan memang saya takut, kan sudah saya bilang kepada sama Abah Husin, bisa aja saya pulang gitu. Cuman karena saya ini menjaga nama baik saya sendiri gitu. Apalagi Abah Husin ngeklaim bahwasannya saya ini seorang secabul yang telah mencabuli si anak dari salah satu warga. Sedangkan Pak RT sendiri aja itu sudah turun bersama saya di lokasi bareng-bareng gitu. Dan yang saya herankan kenapa si Pak RT ya itu si Andi sama anak RT Rizka itu. Kok itu kok dengan gampangnya menemukan dengan Abah Husin. Sedangkan kalau misalkan dia itu saya ingin ingin bertemu dengan anak beliau si Rizka, itu enggak dikasih. Itu kejanggalannya di situ loh. Makanya bahkan saya sendiri pun selaku RT-nya juga nggak bisa kan. Kalau dia siapa? Warga saya kan. Sekarang gini, masalah itu nanti kita bicarakan. Dan saya sekarang juga nggak mau juga dengar apa ini penjelasan dari Reni, karena saya yakin 100% Mas Reni Pak RT dia memang berbuat. Jadi Pak RT selaku RT tindak lanjuti masalah ini sampai selesai. Jangan sampai berlarut nih Pak RT. Karena nanti kalau sudah ini berlarut, maka warga ini makin resah nih Pak. Jadi dengan inilah saya minta kepada Pak RT, tolong selesaikan masalah ini. Kalau memang Pak RT nggak bisa menyelesaikan masalah ini, Abah Husin menyelesaikan sendiri masalah ini. Karena Abah Husin nggak percaya lagi sama Reni. Dia menutupi aibnya dengan dakwahnya, dengan salawatnya. Jangan menjual-jual agama untuk menutupi kebejatannya. Udah gini aja Bang. Nggak perlu juga kita ribut-ribut di sini kan. Nggak enak juga kita dilihat sama tetangga kan, pikirnya terlalu tinggi kali kita sampai ribut-ribut kayak gini. Semua masalah itu masih bisa diselesaikan secara keluarga. Jangan kita ribut-ribut di sini. Abah datang tiba-tiba ngajak ribut. Bahkan Abah sendiri yang mau menyelesaikan. Jadi saya di sini selaku RT itu kayak mana coba? Ini warga saya loh. Mending kita tenang, kita cari jalan keluarnya, kita cari solusinya sama-sama. Ya kalau memang pun Rey-nya bersalah, ya Rey-nya juga harus siap menerimanya gitu loh.
Jadi di sini kita nggak usah adalah ribut-ribut sana sini. Yang ada omongan itu makin terdengar makin nggak bagus. Sekarang gini Pak RT, jadi nggak usahlah banyak-banyak lagi cerita masalah Pak RT melindungi Re ataupun segala macam. Jadi saya juga udah muak nih lihat si Re ini. Jangan sempat nanti apa senjata saya yang di tangan ini terbang nanti ke lehernya Re. Saya siap malam ini membantai Re ini. Kalau dia bersalah, terbukti bersalah, saya bantai malam ini. Jadi Pak RT itu harus tegas. Tolong Pak RT, selesaikan masalah ini secepat mungkin. Karena ini udah meresahkan Pak RT. Masalah ini sudah menyebar luas. Jadi Pak RT itu harus segera tuntaskan masalah ini. Jangan Pak RT biarkan, jangan Pak RT lindungi si Reni. Dia udah terlalu bejat nih Pak RT. Pak RT itu harus selesaikan. Mas Reni udah terlewat lah. Dia menjual agama dengan dakwahnya itu. Udah Pak. Janganlah kayak gitu Pak. Jangan pakai senjata, jangan pakai apa. Jangan sampai ada pertumpahan darah di rumah saya ini. Apalagi sampai terjadi lagi di kampung kita ini gitu. Jadi semua kita selesaikan dengan tenang, dengan hati yang tenang. Semua masih ada solusinya kok. Jadi Abah di sini janganlah sampai pakai cara kekerasan, apalagi sampai bertumpahan darah gitu. Berdamailah kita semua di sini kan. Ya kita selesaikan aja lah dengan baik. Jadi Abah nggak perlu lagi marah-marah sampai bahkan mau nebas diri apa. Sekarang gini Pak RT, udahlah. Pak RT tuh nggak usah ngelindungi Re lagi. Saya juga udah muak lihat si Reni. Dia cocoknya memang udah nggak pantas di dunia ini. Kalau kata orang ini darah dia ini udah halal nih Pak RT. Jadi dengan inilah, tolong Pak RT selesaikan masalah ini. Kalau Pak RT tidak bisa menyelesaikan masalah ini, Abah Husin yang akan menyelesaikan. Karena kalau sempat Abah Husin sudah turun tangan, maka tidak ada lagi yang namanya cerita damai. Astagfirullahaladzim ya Allah. Pak Husin, istighfar Pak Husin. Semestinya Pak Husin bilang darah saya ini halal. Berarti ini saya ini layaknya orang kafir. Na'udzubillah. Sebenci apapun Abah Husin dengan saya tidak pernah menyimpan namanya rasa benci. Tapi yakinlah Abah Husin, ingat suatu saat nanti, kedepannya nanti akan terbongkar dalangnya semua. Tapi tidak masalah. Kalau emang sekarang ini Abah Husin begitu bencinya dengan saya, tidak masalah. Karena saya yakin Abah Husin sekarang ini hanya ditutupi dengan omongan-omongan fitnah. Itu saya yakin itu. Yang penting Abah Husin istighfar, jangan ikutin hawa nafsu. Itu aja. Ini Pak RT, ini maaf Pak RT ya. Saya sudah berusuh di kampung Pak RT. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dengan kehadiran saya, kedatangan saya di kampung ini, banyak banget orang-orang yang gak suka dengan saya. Tapi tidak masalah Pak RT. Intinya saya mohon maaf. Ini juga nggak usah takut di sini. Saya pun juga nggak percaya dengan kejadian ini. Jadi dengan ini memang kita usut tuntas kejadian Siri ini kan. Pokoknya yang nggak benar itu jangan sampai lah jadi omongan, jadi fitnah semuanya. Jadi Siri di sini nggak perlu juga minta maaf sama Pak RT. Karena kedatangan Ri di sini memang atas tanggung jawab Pak RT, gitu loh. Jadi Ri nggak perlu juga minta maaf. Apapun masalahnya kita hadapi sama-sama. Kalaupun memang Ri bersalah, Ri juga harus siap. Ya pokoknya kita selesaikan lah secara baik lah. Jangan sampai ada pertumpahan darah itu terjadi ya, Mas Ri. Kalau saya udah nggak percaya nih Pak RT sama Mas Ri. Karena apapun yang dibilang dia sepertinya itu udah menutupi kesalahan dia semua nih Pak RT. Dia berdakwah hanya menutupi kesalahan dia, hanya menutupi kecabulannya aja. Jadi nggak pantas dia tuh ngomong agama. Karena jiwa dia tuh udah jiwa iblis, sama nih sama Jambrong nih. Kalau Jambrong nyata dia jahatnya, kalau dia ini dibalik kebaikan dia jahat dia nih. Terserah Abah Husin mau ngomong seperti apa. Intinya saya mohon maaf kalau misalkan dengan kejadian ini mungkin menjadi riuh Pak RT juga. Saya khususnya minta maaf sama Pak RT. Pesan saya untuk Abah Husin, banyak istighfar Abah Husin. Jangan terpengaruh dengan godaan-godaan iblis. Walaupun Abah Husin berbicara dan memfonis bahwasannya saya lebih parah dari iblis, ya udah enggak masalah. Saya akan terima ini Pak. Dan saya yakin
kedepannya nanti akan terbongkar. Itu aja sahabat-sahabat, ini saya Al-Fakir Masri. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atau salawat, ditinggalkan maksiatnya, jadi salat sedekah. Salam sayangku.